Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri Hidayatullah. Dengan nomor pokok mahasiswa 41182191190148. Di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan bertema perkembangan emosi peserta didik. Oke, langsung saja. Perkembangan emosi peserta didik. Emosi dapat didefinisikan dalam 4 komponen. Yang pertama, emosi merupakan interpretasi dari suatu stimulasi atau kejadian, objek atau pikiran tertentu. Kedua, emosi terjadi ketika individu mengalami perasaan yang bersifat subjektif seperti sedih, bahagia, dan susah dan lain-lainnya. Yang ketiga, adanya respon fisiologi terhadap emosi seperti perubahan efek emosi, perubahan detak jantung. Yang keempat, individu akan menunjukkan suatu perilaku yang dapat diamati seperti tersenyum atau menangis. Terus teori dari emosi. Teori dari emosi ada teori peripheral theory. Dan yang kedua ada kognitif appraisal theory. Tiga ada effective neuroscience approach. Dari peripheral theories ada yang pertama ada peripheral theory, mengatakan bahwa perubahan fisiologi pada tubuh individu mempengaruhi perasaan dan emosi individu tersebut. Kedua, ada dua teori yang mendasarkan peripheral itu. Pertama, James Lange theory dan facial feedback theory. James Lange theory ditemukan oleh William James dan Carl Lange pada tahun 1800. James Lange theory mengatakan bahwa otak individu menginterpretasikan perubahan fisiologi yang spesifik sebagai emosi atau perasaan. Lebih lanjut, teori tersebut mengatakan bahwa setiap emosi didasari oleh pola fisiologi yang berbeda. Facial feedback teori ini dikembangkan didasari oleh teori Charles Darwin yang mengatakan bahwa emosi dan perasaan dipengaruhi oleh otot-otot wajah. Facial feedback teori ini dikembangkan oleh Keltner dan Ekman tahun 2000. Matsumoto et al. 2008. Facial feedback teori mengatakan bahwa sensasi atau timbal balik dari pergerakan otot-otot wajah di kulit interpretasikan oleh otak sebagai suatu emosi. Yang kedua ada cognitive appraisal theory. Cognitive appraisal theory mengatakan bahwa interpretasi individu terhadap ingatan, situasi, objek, dan kejadian tertentu sedang mempengaruhi emosi seseorang. Ada dua bentuk kognitif dari cognitive appraisal theory itu. Shock the emotion, yaitu emosi yang didahului oleh suatu proses berpikir. Yang kedua, ada emotion without conscious thought, yaitu emosi yang tidak didahului oleh proses berpikir yang terlebih dahulu. Ketiga, ada affective neuroscience approach. Approach mempelajari penyebab yang mendasari mood dan emosi dengan fokus kepada jaringan neuron pada otak.
yang mengevaluasi suatu stimulus untuk kemudian berkontribusi terhadap ekspresi dan emosi itu sendiri. Affective neuroscience approach mengatakan bahwa otak manusia memiliki amigdala yang terletak di ujung lobus temporal otak yang berfungsi sebagai emotional detector dan emotional memorizer. Oke. Ketika menerima stimulus contohnya melihat serigala, maka stimulus tersebut akan melewati 5 tahap, yaitu melewati 1. Mata, 2. Talamus, 3. Visual cortex, 4. Amigdala, lalu kemudian 5. Prefrontal cortex. Oke. Prefrontal cortex merupakan bagian otak yang terlibat dalam fungsi kognitif seperti membuat keputusan atau reasoning dalam planning. Dalam membangun emosi ada 2 jalur atau sirkuit, yaitu slower circuit dan faster circuit. Slower circuit merupakan tahapan yang normal. Ketika melihat serigala, slower circuit harus melewati kelima tahapan yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu pertama mata, kedua talamus, ketiga visual cortex, keempat amigdala, dan kelima prefrontal cortex. Faster circuit hanya melewati 4 tahap, yaitu dengan melewati tahapan visual cortex yang menyebabkan respons menjadi lebih cepat daripada melalui slower circuit. Dan fungsi emosi, ada 3 fungsi emosi, yaitu yang pertama sebagai sinyal sosialisasi, sebagai sinyal sosial, yang kedua sebagai memori dan atensi atau perhatian, yang ketiga sebagai motivasi. Oke, fungsi emosi dalam the expression of the emotions in man and animal. Charles Darwin mengatakan bahwa emosi berkembang seiring waktu untuk membantu manusia memecahkan masalah. Emosi sangat berguna karena memotivasi orang untuk terlibat dalam tindakan penting agar dapat bertahan hidup. Tindakan-tindakan seperti mengumpulkan makanan, mencari tempat berlindung, memilih pasangan, menjaga diri terhadap pemangsa, dan memprediksi perilaku. Emosi sangat berpengaruh terhadap tingkat laku manusia. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang menyinggung atau kata-kata yang salah atau mungkin tidak sempurna pemberian presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.